warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Santika Mayangsari, NPM 2057051011. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama di sini ada Introduction to Theory of Computation. Theory of Computation atau TOC adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan bagaimana masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma dan seberapa efisien mereka dapat diselesaikan. Nah, di sini ada contoh, misalkan ada inputan, yang pertama itu 10010, yang kedua 11011. Dari dua inputan tersebut ini akan diproses pada mesin. Nah, di sini mesin hanya menerima inputan yang akhirannya 0. Berarti inputan yang pertama ini akan diterima oleh mesin. Nah, untuk yang inputan kedua ini akan ditolak. Sini ada cabang-cabang dari teori perhitungan atau computation. Yang pertama itu ada complexity theory, yaitu teori klasifikasi masalah yang mudah dan masalah yang sulit. Yang kedua ada computability theory, yaitu sebuah teori tentang bagaimana mengklasifikasikan masalah menjadi masalah yang tidak dapat dipecahkan dan masalah yang dapat dipecahkan. Yang ketiga ada automata theory, yaitu sebuah teori yang mempelajari mesin komputasi abstrak, definisi dan atribut dari model perhitungan yang berbeda. Nah, untuk automata teori ini ada beberapa model. Di sini ada 3 model. Yang pertama ada infinite state machine, yang kedua ada context free languages, yang ketiga ada Turing machine. Nah, di sini untuk infinite state automata, yang pertama di sini ada FSM, yaitu model komputasi paling sederhana dan memiliki memori yang terbatas. Nah, yang kedua ada context free languages, yang CFL ini, yaitu model yang dapat melakukan komputasi dan kalkulasi yang lebih mendalam dibandingkan FSM. Nah, yang ketiga ada Turing machine, yang TM, yaitu model yang dapat melakukan kalkulasi tingkat tinggi dan komputasi lebih baik dibandingkan FSM dan CLV. Model ini cikal bakalnya program. Nah, yang terakhir ini ada undesirable, yaitu model komputasi di mana masalah tidak dapat diselesaikan oleh mesin atau mekanik. Di sini ada pengertian dari regular languages. Dalam ilmu komputer, teori teoritis dan teori bahasa formal. Bahasa reguler adalah bahasa formal yang dapat didefinisikan dengan ekspresi reguler. Dalam arti sempit dalam ilmu komputer teoritis, atau bahasa reguler dapat didefinisikan sebagai bahasa yang dikenali oleh robot yang terbatas. Bahasa reguler digunakan dalam penguraian dan perancangan bahasa pemrograman. Di sini ada operation on regular languages. Yang pertama itu ada operasi onion. Jika L1 dan L2 merupakan regular languages, maka unionnya L1, union L1 dan L2 nya itu juga reguler. Di sini ada contohnya. L1 sama dengan di sini ada A pangkat N, di mana N ini lebih besar atau sama dengan 0, dan L2 ini sama dengan dalam kurung B pangkat N, di mana N ini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini terdapat L3 yaitu
L1 anian L2 sama dengan dalam kurung A pangkat N itu union B pangkat N, di mana N ini lebih besar sama dengan 0, yang juga bersifat reguler. Yang kedua ada concatenation. Concatenation ini jika L1 dan L2 ini kan dua-duanya reguler. Jika dua-duanya regular languages, L1 dan L2-nya, maka L1 concatenation, L2-nya juga reguler. Di sini ada contohnya, misalkan L1 sama dengan dalam kurung A pangkat N, di mana N ini lebih besar dari 0, dan L2-nya sama dengan dalam kurung B pangkat N, di mana N ini lebih besar sama dengan 0, menghasilkan L3 sama dengan L1 concatenation L2 sama dengan dalam kurung A pangkat M concatenation B pangkat N, di mana M-nya ini lebih besar sama dengan 0 dan N-nya juga di sini ada lebih besar sama dengan 0 yang bersifat reguler. Yang ketiga ada Klinistar closure. Jika L1-nya ini reguler, berarti L1 star atau L1 Klinistar closure-nya juga reguler. Di sini ada contohnya L1 sama dengan dalam kurung A union B. Maka Klinistar closure dari L1 ini dalam kurung A union B star closure. Sekian penjelasan dari saya tentang Introduction to Theory of Computation, Regular Languages, dan Operation on Regular Languages. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.